Kitab Suwon Bab 1. Pembahasan mengenai kebenaran alam dulu kala. Topik bahasan adalah memaparkan metode merawat kesehatan tubuh dari segi pengaturan emosi, gaya hidup, beradaptasi dengan alam, latihan fisik. Menunjukkan lingkup ilmu merawat tubuh mencakup segi individual dan sosial. Kaisar atau Huangdi zaman dahulu. Sejak lahir sangat cerdas, sejak kecil pandai bicara, cepat memahami hal di sekelilingnya. Setelah dewasa sikapnya jujur, bijak dan giat, naik tahta menjadi kaisar. Dia bertanya kepada Maha Guru, "Aku dengar orang di zaman dahulu kala, usianya rata-rata dapat melebihi 100 tahun. Gerakannya tetap lincah. Orang zaman sekarang usianya baru saja setengah abad, tapi gerakannya sudah lemah tak bertenaga. Hal ini disebabkan oleh perbedaan zaman, ataukah karena orang zaman sekarang tidak mengerti cara merawat dirinya?" Cipo menjawab, orang zaman dahulu kala yang mengerti cara merawat diri. Menurut narasi, prinsip merawat diri yang diterapkan orang zaman dahulu adalah dapat beradaptasi dengan pola perubahan yin-yang alam. Maksudnya adalah mampu menyesuaikan diri dengan perubahan cuaca 4 musim dan siang malam. Prinsip kedua adalah selaras dengan pola pengaturan hidup. Menurut narasi, pengaturan hidup mengacu pada manajemen diri, baik dalam hal emosi, keuangan, aktivitas, relasi, dan sebagainya. Orang zaman dahulu menerapkan prinsip tersebut dengan cara makan minum terkendali, meliputi jam makan teratur, pemilihan jenis makanan, pengaturan porsi makanan sesuai kebutuhan dan gizi seimbang. Kerja istirahat teratur. Ada waktu kerja, ada waktu beristirahat. Tidak melakukan aktivitas fisik berlebihan, di mana termasuk aktivitas seksual berlebihan. Sehingga jasmani rohani terkoordinasi. Hidup sampai usia kodrat alamnya. Lebih dari 100 tahun barulah wafat. Orang zaman sekarang tidak begitu. Minum arak bagaikan air. Terbiasa melakukan hal tak wajar di luar batas. Melakukan urusan kamar dalam keadaan mabuk. Mengumbar nafsu sehingga menguras esensi, energi normal terkuras habis. Tidak cermat mengatur kesehatan tubuh, tidak terampil mengelola emosi. Semata-mata mengejar keinginan senang sesaat, melawan kebahagiaan hidup jangka panjang. Bekerja dan istirahat tidak beraturan. Maka sampai usia setengah abad sudah layu. Demikianlah contoh kebiasaan buruk yang tidak sehat menurut narasi. Orang zaman dahulu yang mengerti cara merawat diri, kalau menasehati orang awam, mengatakan tentang faktor penyebab penyakit berupa kelemahan dan angin jahat harus dihindari. Suasana hati harus tenang. Singkirkan pikiran yang ruwet dan berlebihan, agar energi normal mengalir lancar. Semangat terkendali di dalam, maka penyakit tidak akan menyerang. Dengan begitu, orang dapat hidup tentram dan sedikit tuntutan. Emosi stabil, tidak gelisah. Bekerja fisik tapi tidak keletihan. Aliran energi normal lancar.
sehingga orang dapat memenuhi keinginannya masing-masing dan mencapai segala yang diharapkan. Apapun yang disantap terasa enak. Mengenakan pakaian apapun terasa menyenangkan. Semua mencintai tradisi kebiasaannya sendiri. Lapisan masyarakat atas maupun bawah tidak saling iri hati. Mereka hidup sederhana, tidak mewah. Nafsu tidak baik apapun tidak menarik bagi mereka. Godaan buruk apapun tidak menggoyahkan hati mereka. Yang bodoh maupun pandai, yang berkemampuan besar maupun kecil, semuanya tidak merasa cemas dengan perubahan eksternal. Jadi, sesuai dengan aturan, merawat diri. Mereka dapat hidup melebihi 100 tahun dengan gerakan yang tetap lincah karena mengerti dan menguasai metode merawat diri, sehingga tubuhnya tidak menjadi korban gangguan energi buruk eksternal maupun internal.